Baik, untuk kali ini saya lanjutkan materinya mengenai monopoli. Kalau sebelumnya sudah di pasar persaingan sempurna, sekarang yang ekstrim satunya yaitu di monopoli. Nah, mengapa monopoli muncul gitu ya? Kenapa MR kurang dari P dan seterusnya ini akan kita bahas di materi kali ini. Nah, monopoli ini kok bahasa Indonesia ya, tumben. Jadi di monopoli ini adalah perusahaan. Jadi untuk kasus monopoli ini perusahaan yang merupakan penjual tunggal. Jadi apa namanya, penjualnya cuma satu ya, namanya monopoli itu berarti penjualnya satu. Kalau monopsoni itu berarti pembelinya cuma satu ya. Jadi kita ngomongin dari aspek penjual ini pendekatannya monopoli. Kemudian tanpa adanya kemungkinan yang besar untuk mencari penggantinya. Dan di kasus monopoli ini maka memiliki penjual tersebut memiliki kekuatan pasar ya, karena dia bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dari produk yang dijualnya. Dia price maker. Kemudian pesaing lain kemungkinan besar kurang memiliki daya tawar. Nah, kemudian eh, di dalam kasus pasar monopoli ini hambatan yang masuk sangat besar. Jadi kalau kita mau bermain di pasar monopoli tersebut, misalnya kalau di pasar persaingan sempurna kan kita bisa keluar masuk dengan mudah ya. Jadi ada, kalau kita mau buka bisnis serupa kita fine-fine aja untuk membuka gitu karena tidak ada barrier to entry yang besar. Nah, tapi kalau di apa namanya di monopoli ini hambatan masuk keluar pasarnya itu sangat besar gitu ya. Sehingga dengan adanya hambatan masuk terutama yang besar, maka kemungkinan kecil untuk pihak lain itu bisa masuk ke dalam pasar. Nah, hambatan untuk memasuki pasar monopoli apa aja? Di antaranya adalah sumber daya yang memonopoli. Jadi sebuah perusahaan tunggal itu memiliki sumber daya utama. Misalnya ini adalah perusahaan apa ini De Beers ya yang memiliki sebagian besar tambang berlian dunia, atau kalau misalnya di Indonesia contohnya PT KAI gitu ya, karena dia memiliki sumber daya tunggalnya yang punya rel yang bisa akses rel seluruh Indonesia ya hanya PT KAI gitu ya. Andai kata ada perusahaan lain yang bisa akses rel kereta api itu banyak, ya mungkin akan ada persaingan di sana. Kemudian monopoli itu juga bisa terjadi karena adanya aturan pemerintah, di mana pemerintah memberikan satu perusahaan hak eksklusif untuk menghasilkan barang. Ya seperti tadi bahwa apa namanya mungkin kayak listrik ya hanya PLN yang dibolehkan oleh negara. Jadi itu sah ya, di mana semua sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak itu bisa di setting untuk menjadi pasar monopoli. Kemudian dari proses produksinya ada yang namanya monopoli alami, yaitu ketika satu perusahaan tunggal itu dapat menghasilkan seluruh pasar key, ya seluruh kuantitas pasar yang dibutuhkan dengan biaya lebih rendah daripada beberapa perusahaan yang lain. Misalnya di sini kasus electricity gitu ya, ada 1.000 rumah membutuhkan listrik begitu ya. Kemudian di perusahaan tersebut ATC-nya lebih rendah gitu ya, ketika melayani 1.000 orang dibandingkan jika ada dua perusahaan masing-masing yang melayani. Nah, dengan adanya proses produksi yang dia ternyata lebih murah dibandingkan yang lain, maka ini bisa terjadi yang namanya monopoli alami begitu. Kemudian bagaimana antara monopoli versus kompetisi? Ya, kalau kita perhatikan di sini sebelumnya di pasar persaingan sempurna bahwa harga itu adalah nama apa harga itu sama dengan MR gitu ya, sama dengan demand-nya. Nah, sementara kalau di kurva monopoli demand-nya itu sama, yaitu apa downward sloping begitu. Nah, ini contohnya kalau kita melihat untuk kasus monopoli ini, ketika ini adalah kuantitas dan ini adalah harganya, kemudian TR itu tidak lain adalah Q dikalikan P, begitu. Kemudian AR-nya dibagi semua, yaitu TR dibagi dengan Q masing-masing. Kemudian MR itu adalah delta TR dibagi dengan delta Q, begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, price-nya itu sama dengan AR-nya di sini ya, kalau kita perhatikan untuk kasus monopoli.
Jadi kalau kita lihat ini sama seperti pasar persaingan sempurna, di mana P sama dengan AR-nya juga. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna, P sama dengan AR sama dengan MR. Tapi kalau di monopoli, P sama dengan AR saja. Namun MR-nya itu kurang dari P. Jadi kalau kita perhatikan, MR itu kurang dari P. Begitu. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu P sama dengan AR sama dengan MR. Jadi kalau kita lihat dari kurva permintaan yang dicontohkan di sini, price-nya itu bentuknya adalah downward sloping untuk kurva permintaannya. Kemudian MR-nya itu adalah separuh dari harga, bukan separuh ya, kurang dari harga. Nah, masalah separuh atau tidaknya ya ini relatif ya, berapa jumlah MR dibandingkan dengan AR atau P-nya. Kemudian kalau kita perhatikan naiknya Qi itu memiliki dua dampak pada pendapatan ya. Jadi kalau kita melihat di sini jika ada kenaikan Qi ya misalnya dari 3 ke 4 gitu ya. Tentu saja ini akan berdampak pada beberapa hal. Yang pertama terutama dari aspek pendapatan. Yang pertama karena adanya output effect. Jadi di mana output yang lebih tinggi itu akan meningkatkan pendapatan ya. Karena kan pendapatan itu kan TR ya. TR itu adalah price dikalikan dengan Q. Kalau Q-nya naik, ya otomatis TR-nya juga ikutan naik, asalkan P-nya konstan atau justru ikutan naik juga gitu. Atau satunya adalah price effect. Price effect berarti misal Q-nya konstan, tapi ternyata price-nya naik. Nah, ini juga bisa meningkatkan TR gitu. Kemudian marginal revenue kurang dari price. Untuk menjual lebih banyak Q di pasar persaingan monopoli itu harus mengurangi harga pada semua unit yang dijualnya. Kemudian dikatakan negatif jika efek harga itu lebih besar dari efek keluaran atau efek output gitu ya. Jadi kalau dalam kasusnya dalam kasusnya monopoli begitu ya. Jadi kalau dia ingin meningkatkan TR kan TR sama dengan P dikalikan Q. Kita tahu bahwa perusahaan monopoli itu kan bisa mengendalikan harga pasar ya. Jadi mungkin dia akan lebih lebih eh, bermain di harga, di efek harga dibandingkan dengan efek di kuantitinya begitu. Nah, karena apa? Kalau misalnya dia bermain di efek kuantitinya, maka bisa jadi untuk meningkatkan TR-nya ya ini harus dijaga konstan atau ini juga ikutan naik begitu. Tapi kalau misalnya dari sisi harga, karena kan secara produk-produk di pasar monopoli ini sebagian besar itu memang pembelinya juga tidak memiliki preferensi sehingga mereka kalaupun harganya berapapun ya kuantitasnya juga tidak akan banyak berubah, inelastis cenderung begitu. Nah, untuk maksimum profit sama dengan pasar persaingan sempurna di mana MR sama dengan MC ya, di mana marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost maka akan menghasilkan kuantitas ketika profit yang tertinggi. Nah, sama ya. Jadi ini kan kalau untuk kasus pasar monopoli di mana ini demand dan MR-nya itu adalah kurang dari demand dan MC itu kan yang ke atas ya, MC. Kemudian perpotongan antara MR sama dengan MC ini akan menghasilkan Q pada saat profit maksimum begitu. Nah, kemudian untuk laba perusahaan monopoli, laba berarti kan total revenue dikurangi dengan total cost ya. Ini akan menghasilkan laba atau profit begitu. Total revenue-nya berarti kan dari P dikalikan Q ya. Kemudian TC-nya itu adalah total cost dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi sama saja. Untuk kurva monopoli labanya ya ini price-nya berapa, kemudian Q-nya berapa dikurangi dengan fixed cost ditambah variable cost-nya. Atau kalau di sini diperhatikan bahwa ATC itu dikalikan dengan Q-nya. Jadi ini adalah luas dari laba perusahaan monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna, penjual itu sulit menentukan harga. Kalau di perusahaan monopoli itu perusahaan itu adalah pembuat harga dan Q itu tidak bergantung kepada P gitu ya. Nah, karena Q dan P itu secara bersama-sama ditentukan oleh MC, MR, dan kurva permintaan, maka tidak ada kurva penawaran untuk monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna, kurva monopolinya tidak lain adalah kurva MC-nya.
ketika yang dia MC-nya sudah seperti ini ya. Nah, begitu. Tapi kalau untuk kurva untuk monopoli mereka tidak memiliki kurva penawaran karena tidak bergantung ya pada P untuk Q-nya. Nah, ini kasus dari monopoli versus generic drug. Jadi kenapa sih obat-obat generik itu banyak di menjadi monopoli karena salah satunya itu adalah paten ya. Hak paten itu menjadi salah satu strategi untuk kita bisa menjadi seorang monopoli. Jadi kayak misalnya kita membuat sebuah obat atau kita memiliki produk baru begitu ya, itu segera dipatenkan aja karena dari situ kita akan membuat sebuah barrier to entry buat masyarakat atau pesaing untuk bisa masuk dalam pasar. Salah satunya dengan paten gitu ya. Kalau kita lihat kalau ini untuk generic drug ya, jadi pasarnya akan membentuk seperti ini, di mana ya sama kalau pasar monopoli MR-nya itu kurang dari D. Nah, sekarang ketika paten berakhir, artinya masa paten itu kan ada durasinya, kalau nggak salah 10 tahun ya. 10 tahun ketika berakhir, nah pasar akan menjadi kompetitif gitu, di mana karena patennya udah habis nih masa berlakunya, maka yang lain dia akan bermunculan produk-produk baru dengan komposisi yang mirip dengan yang tadi dipatenkan. Nah, itu nggak ada masalah. Kemudian biaya kesejahteraan atas monopoli. Jadi kalau dari sisi kondisi equilibrium pasar persaingan sempurna, P sama dengan MC dan dianggap total surplus itu adalah maksimal. Kemudian untuk monopoli equilibrium, price itu lebih besar dari MR kan, di mana MR sama dengan MC. Nah, nilai untuk pembeli pada setiap unit tambahan P melebihi biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit MC. Nah, untuk meningkatkan surplus total dengan Q yang lebih besar, itu akan menghasilkan deadweight loss. Jadi, deadweight loss itu adalah kerugian yang muncul akibat adanya monopoli. Ya, jadi deadweight loss itu bisa terjadi di penjual ataupun di pembelinya begitu. Nah, cuman ini karena waktunya sangat mepet banget ya kan. Kalau dulu materi Anda ini untuk untuk mikro itu jadi 1 semester ya. Jadi 1 semester ini menjadi setengah semester saja sehingga saya pengajarnya juga ngos-ngosan. Kalau misalnya dulu 1 semester kita sampai menghitung deadweight loss segala macam. Kalau sekarang kayaknya nggak memungkinkan untuk bisa sampai menghitung deadweight loss. Kayak kemarin di surplus konsumen, surplus produsen juga saya hanya memperkenalkan untuk yang kurva linier, tidak sampai yang kurva non linier gitu. Dimana kalau kurva non-linear, kalian harus sudah memahami yang namanya integral, begitu kan? Karena kita menggunakan luas kurva yang tidak beraturan. Oke, jadi ini kalau untuk welfare cost, nah welfare cost itu biaya kesejahteraan dari monopoli. Kalau untuk persaingan sempurna, jadi buku yang kalian baca, Mankiw, Samuelson atau segala macam itu mereka lebih mempromosikan yang namanya ini ya, yang namanya itu adalah pasar. Jadi sistem pasar itu dianggap menjadi sistem yang paling efisien, yang paling efektif gitu ya. Karena apa? Karena deadweight loss itu yang disebabkan itu tidak terlalu tampak di sana kalau terjadi, apalagi terjadi pure kompetitif begitu. Sehingga makanya harapannya itu tidak ada monopoli begitu ya. Tapi semakin ke sini kayak Amerika sendiri yang memang itu adalah negara-negara kapitalis yang mereka sebenarnya pro kompetitif, juga semakin ke sini juga mulai ada proteksi gitu ya untuk agar yang lain tidak masuk ke sana gitu. Apalagi produk-produk Tiongkok yang memang sangat murah dan mematikan gitu ya, dengan efisiensinya mereka itu bisa dijual dengan harga murah luar biasa. Nah, itu bahkan untuk kayak sepatu aja merek-merek terkenal itu sampai diciplak sama dia kan gitu, dengan mungkin yang versi KW-nya dan segala macam, dan itu juga ada aja yang beli gitu loh masalahnya. Sehingga orang yang pasarnya produk-produk yang memang original itu ya akhirnya tertentu saja begitu. Nah, sementara kan masyarakat di dunia ini kan kita berpikir rasional ya.
ketika meskipun KW tapi kalau kualitasnya nggak masalah ngapain gitu, kenapa tidak misalnya begitu. Kecuali kalau kalian memang sebuah komunitas yang memang mempermasalahkan brand, nah itu beda lagi gitu ya. Kemudian P sama dengan MC, total surplus sebagai kondisi maksimum gitu. Kita udah belajar di apa namanya sebelumnya ya bagaimana menghitung surplus konsumen, surplus produsen. Nah, sementara kalau untuk equilibrium kuantitinya ada di QM bukan lagi di QC sehingga di sini price lebih besar daripada MC-nya. Ya, begitu. Sehingga kalau bisa dilihat di sini terjadi dead weight loss yang harusnya itu sebenarnya harga jual di masyarakat itu seharusnya bisa lebih murah dari P equilibriumnya monopoli. Kenapa kok dijual seharusnya bisa dijual lebih murah gitu ya. Kenapa kok dijual lebih tinggi? Nah, terjadilah dead weight loss di situ karena mereka memang punya kekuatan untuk menentukan harga.